Ya, izin saya mulai kelas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman, bunda-bunda, bapak, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, kemarin saya udah memperkenalkan diri. Mungkin beberapa teman-teman semalam tidak dapat hadir karena alasan tertentu. Perkenalkan, saya Mas Adio. Saya asli anak dari orang tua di Madura, aslinya Madura, Bapak Ibu Madura. Nah, tadi ada beberapa orang Madura ya. Saya orang Madura. Nah, saya berdomisili di Jakarta dan kantor Voko Indonesia adanya di Jakarta. Buat teman-teman yang ada di Jakarta, jadi kalau misalnya mau mampir, mau ketemu langsung sama tim-tim Voko yang akan menjadi host di tanggal 8 Mei nanti, boleh banget mampir, kita ketemu bareng, bahas bareng juga boleh. Nah, kemarin saya belum kenalin lembaganya apa sih, Mas? Nah, untuk pertama kali saya kenalkan ke hadapan teman-teman sekalian. Oke, karena ini suaranya bising ya, jadi saya izin matikan dulu aja mikrofonnya. Nanti saya nyalain lagi. Baik, lembaga yang Bapak Ibu teman-teman besti-besti sekalian hadapi sekarang, yang lihat sekarang, namanya Voko Indonesia. Voko Indonesia adalah lembaga tempat khusus pendampingan teman-teman anak-anak kesehatan senasional untuk membahas soal UKOM bersama dosen-dosen senasional. Nah, jadi di bimbingan ini, di Voko Indonesia ini, terdapat puluhan dan ratusan dosen, di mana dosennya itu akan memberikan arahan kepada teman-teman yang akan melaksanakan UKOM. Contoh, teman-teman UKOM-nya bulan Agustus. Nah, kalian itu yang akan UKOM bulan Agustus atau bulan-bulan lainnya, itu akan dipertemukan di Zoom ini, di kelas Voko ini, untuk membahas bagaimana cara lulusnya. Nah, sebelum dikasih tahu cara lulusnya, diberitahu dulu soal itu bentuknya seperti apa. Soal UKOM itu jenisnya kayak gimana aja, dan apa aja yang tertuang pada soal UKOM. Soal maternitas ajakah untuk keperawatan, atau soal persalinan ajakah untuk kebidanan. Intinya semua akan dibahas sampai teman-teman dinyatakan paham dan dinyatakan kompeten pada saat diujikan uji kompetensi. Nah, pasti banyak di antara teman-teman sekalian yang hadir di Zoom ini yang belum paham mengenai pelaksanaan uji kompetensinya seperti apa. Sengaja saya malam hari ini membawakan materi khusus mensosialisasikan pelaksanaan uji kompetensi, strategi, dan apa aja solusi untuk menggapai predikat kompeten dalam satu kali ujian aja. Nah, saya tanya dulu kepada teman-teman yang hadir di hadapan saya yang jumlahnya 255 orang. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang mau UKOM-nya satu kali ujian aja? Ada yang mau? Mau nggak ujiannya satu kali ujian, langsung lulus, nggak ngulang-ngulang? Mau? Kalau cuma beberapa yang mau, saya akan informasikannya melalui template yang lain, nggak di Zoom ini. Kalau banyak yang mau, kita bahas sampai benar-benar teman-teman paham dan mengerti. Karena saya yakin di antara teman-teman masih awam banget tentang pelaksanaan uji kompetensi. Bahkan jadwalnya sendiri pun mungkin belum tahu. Kapan ya Mas saya melaksanakan UKOM? Mungkin ada yang nggak tahu. Makanya malam hari ini saya akan pandu dan saya akan arahkan bagaimana caranya supaya teman-teman nggak kebingungan lagi. Coba cek, alumni di kampusnya lulus 100% atau tidak. Jika tidak, itu tamparan untuk kita. Alumni saya aja, kakak tingkat saya aja belum lulus. Bagaimana saya yang belum mempersiapkan sama sekali? Oke, kalau gitu di kolom chat ini semuanya mau. Berarti kita bahas, sepakat membahas. Oke. Saya izin share screen kalau kayak gitu. Dan siap-siap untuk screenshot. Benar, alumni yang tahun kemarin lulus 100%. Sip. Kalau alumninya tahun kemarin lulus 100%, alhamdulillah. Tapi belum tentu angkatan di bawahnya. Ya. Kalau alumninya 100%, belum tentu angkatan di bawahnya. Karena mereka lulus 100% pasti ada perjuangan yang dipersiapkan jauh-jauh hari.
Nggak ada yang instan dan coba buktikan. Kalau mau membuktikan, enggak Mas, hukum itu gampang. Jangan siapin, nggak usah belajar hukum. Dan nanti pada saat pelaksanaan buktikan sendiri. Kalau pengalaman alumni panik karena belum tahu sama sekali hukum itu seperti apa. Oke, saya share screen. Apakah sudah tampil di layar teman-teman sekalian? Apakah tampil? Diketik di kolom chat tampil atau tidak? Teksnya tampil juga ya? Oke, kalau tampil saya izin supaya membakar semangat, supaya yang ngantuk nggak jadi ngantuk, boleh dinyalakan mikrofon dan baca bareng-bareng saya hitung mundur. Nah, buat teman-teman pasti ada yang pernah nih ikut sosialisasi Mas Adil. Tenang, informasinya ini ada yang update ya. Oke, kita mulai baca bareng-bareng semua teks yang ada di sini. 3, 2, 1, silakan dibaca. Sosialisasi Hukum exit exam 1 kali langsung lulus. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Amin ya. Amin ya semuanya. Amin. Amin. Baik. Saya izin matikan mikrofonnya lagi ya. Oke, mikrofonnya sudah mati. Nah, sesuai judul yang saya tampilkan, judulnya sosialisasi hukum exit exam 1 kali ujian langsung lulus. Pasti juga di antara teman-teman ada yang masih awam. Mas, exit exam apa? Mas, exit exam itu maksudnya gimana? Pasti ada. Padahal sama dosen di kampus itu udah dijelaskan. Tapi nggak tahu bahwa yang dijelasin itu namanya exit exam. Nah, di situ ada teks 1 kali ujian langsung lulus, itu doa untuk kita semua. Semoga ujian pertama kita itu 1 kali aja, nggak usah ngulang-ngulang. Emang ada perbedaannya, Mas? Kalau gagal, kalau ujian sekali terus ngulang, gagal terus ngulang, itu ada perbedaannya, ada. Jadi buat teman-teman yang belum pernah melaksanakan uji kompetensi, itu disebutnya first taker. Orang yang baru pertama kali mengikuti uji kompetensi. Orang yang pernah ikut uji kompetensi terus gagal, itu disebutnya retaker. Nah, kalimat retaker ini biasanya bikin kita malu buat orang-orang yang sempat gagal uji kompetensinya. Coba, mungkin punya alumni, teman sendiri yang sempat gagal ikut uji kompetensinya. Itu disebutnya retaker. Terus apa Mas kerugian bagi retaker tersebut? Pertama ya malu. Kedua ya sia-sia kuliah 3 tahun, ditesnya cuma 3 jam. Terus ketinggalan sama temannya. Kenapa ketinggalan sama temannya? Karena exit exam itu ada arti tersendiri bahwa, nah ini enak nih dibahasnya nih. Tapi sebelum exit exam yang dibahas, saya mau bahas dulu uji kompetensinya. Slide berikutnya. Apakah ganti slide berikutnya? Ganti? Ganti ya. Nah, apa ya uji kompetensi? Ada yang tahu? Coba di kolom chat ada yang tahu? Kalau tahu ketik tahu, kalau enggak ketik enggak. Supaya informasi ini 2 arah dan masuk ke akal kita. Oh iya Mas, biar supaya kayak gitu. Coba, ada yang tahu apa itu uji kompetensi? Tidak. Enggak. Oke, yang lain? Sepertinya yang lain tahu ya? Belum paham. Macam UN, siap. Belum tahu, belum tahu, belum tahu. Nggak semuanya ngetik, jangan-jangan Zoom-nya ditinggal. Daripada Zoom-nya cuma ditinggal, mendingan keluar aja dari Zoom-nya. Kasihan, HP-nya panas. Sayang, kuotanya terbuang sia-sia. Saya maunya berbicara sama orang yang pengen lulus dan pengen tahu cara lulus dari Ukom. Gitu ya. Insya Allah mulai paham. Uji keterampilan. Oke, terus mulai apa tuh? Mulai mumet. Jangan mumet setelah ini, yang tadinya pusing, jangan pusing karena semuanya akan kita bahas. Proses penilaian secara teknis dan non teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Oke, macam-macam ya. Uji kemampuan, kurang paham Bang. Uji keterampilan. Baik, daripada berlama-lama, saya infokan dan tolong diingat sampai teman-teman uji kompetensi. Sekali lagi, buat teman-teman yang pernah tahu informasi ini dari Mas Adil, kita ulangi
supaya persiapannya lebih matang. Buat yang baru tahu, diingat, di screenshot, dicatat, supaya jadi panduan bahwa, oh kayak gini UKOM. Oh pernah dijelasin UKOM seperti ini. Mas, saya pernah dikasih tahu dosen kayak gini, bagus. Tapi banyak di antara teman-teman yang belum tersosialisasi UKOM oleh dosennya. Tahu ya, dosen sibuknya macam-macam ya. Makanya kita nggak boleh hanya nunggu, dan nunggu. Kalau nunggu terus, seperti Bu Wulan kemarin bilang, kalau nunggu terus, siapa yang mau kasih? Kalau bukan kita sendiri yang cari tahu. Gitu ya. Nah, apa sih uji kompetensi? Jadi uji kompetensi itu, nih, uji kompetensi adalah dasarnya yaitu suatu proses pengukuran. Nah, nih yang nggak banyak orang-orang nggak tahu tentang uji kompetensi. Mereka taunya tiba-tiba ujian aja. Nggak tahu sebenarnya yang diujikan apa. Sebenarnya yang diujikan adalah, nah sebelum saya lanjut nih, saya coba back dulu. Sebelum saya lanjut ke dasar UKOM itu kayak gimana, saya tanya, jumlah UKOM yang akan kita kerjakan ada berapa? Ketik di kolom chat. Ada berapa soal yang ada di UKOM yang akan diujikan? 180, 180, 100 soal, 200 soal, 90 soal, 100 soal. Oke, beragam nih ya pengetahuannya ya. Ada yang tahu 180, ada yang tahu 120, ada yang tahu 90, ada yang tahu 50. Baik, ini kebanyakan dominan di 180 soal. Ada juga yang 250. 250 itu kebanyakan soal UKOM. Nih, perbedaannya untuk D3 maupun profesi yang pernah menjalani UTS, UAS, dan lain sebagainya. Kalau UTS maupun UAS, soal paling banyak mungkin itu 50 soal. Atau ada yang 80 soal. Atau bahkan ada yang 100 lebih. Kalau soal UTS. Soal UAS juga sama. Bentuk soalnya dulu, mungkin profesi bidan pernah merasakan soal UTS-nya itu bukan pilihan ganda, tapi esai. Nah, kalau sekarang udah diberikan UTS dan UAS-nya itu soal-soal kasus supaya terbiasa. Karena perintah dari pemerintah, setiap institusi atau kampus harus memberikan ujian kepada mahasiswanya tentang soal-soal kasus, soal-soal UKOM. Karena kalau nggak diberi treatment seperti itu, nanti mahasiswanya kaget pada saat melihat soal kasus. Nah, mereka-mereka yang nggak lulus, bunda-bunda, teman-teman, bidan, dan perawat, mohon banget. Bukan saya bermaksud menggurui, tapi semoga informasi yang saya sampaikan malam hari ini minimal sedikit dapat membuka pikiran kita, dapat membuka wawasan kita. Oh, ternyata UKOM itu nggak sesulit yang kita pikirkan. Oh, UKOM itu nggak sesusah yang pernah diceritakan sama teman saya. Gitu ya. Nah, dasarnya adalah, nih, kalau teman-teman tahu, iya betul, jumlah soal UKOM itu 180 soal. Catat yang belum tahu. Jumlah UKOM 180 soal dengan waktu pengerjaan 180 menit. Artinya satu soal kita kerjakan 1 menit. Sedangkan soal UKOM kayak kemarin malam kita kerjain. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, dan soalnya panjang-panjang. Benar ya? Benar kan? Nah, kenapa mereka bisa bingung milih jawabannya? Kok beragam? Nih, karena bingung, mereka nggak tahu dari 180 soal apa aja yang diujikan. Pertama yang diujikan adalah, saya coret-coret ya, supaya kelihatan. Yang diujikan adalah pertama itu pengetahuan. Maaf, coretannya kurang bagus, kurang estetik coret-coretannya. Pengetahuan yang pertama. Maksudnya Mas, yang diujikan pengetahuan itu apa? Misal untuk D3 atau yang profesi, kebidanan dulu deh. Di kebidanan itu pengetahuan yang dimaksud adalah materi kuliah di kampus. Contoh nih, kita di kampus belajar kehamilan. Apakah kehamilan aja? Enggak kan? Atau kalau semester awal baru-baru masuk pakai putih hitam, konsep dasar keperawatan kalau perawat, konsep dasar kebidanan kalau kebidanan. Ya enggak? Nah, yang diujikan enggak itu-itu aja. Saya ulangin, yang diujikan bukan itu-itu aja. Sebentar, saya mau ganti ini dulu, kameranya dulu. Nah, yang diujikan tuh bukan persalinan aja, bukan konsep dasar aja, bukan KB aja. Kalau perawat bukan gadar aja, bukan KMB aja, bukan maternitas aja, bukan. Tapi semua materi perkuliahan dari awal masuk
sampai semester akhir itu semuanya diujikan. Dan pertanyaan saya, D3 aja deh saya tanya, kira-kira masih ingat gak materi kuliah di semester 1? Dan sekarang udah semester akhir nih misalnya. Masih ingat gak? Mungkin ada yang bilang masih, tapi nggak sepenuhnya ingat. Benar gak sih? Lupa-lupa ingat tuh. Kalian sendiri yang jawab. Kalian sendiri jadi testimoninya. Bahwa kita aja untuk mengingat materi semester 1 itu lupa-lupa ingat. Apalagi semuanya diujikan dengan waktu yang singkat. Nah ini yang jadi penyakit mereka-mereka yang nggak lulus. Terus Mas, selain pengetahuan apa aja yang diujikan? Yang kedua, keterampilan. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu. Kalau sebenarnya pada saat kita praktek di lab itu sebenarnya masuk penilaian. Masih mending kalau misalnya penilaiannya sama dosen. Tapi ini yang nilai UKOM bukan dosen di kampus. Tapi dosen senasional, pengawas UKOM nasional. Yang mereka itu notabene-nya nggak kenal sama kalian. Kalau dosen di kampus memberikan nilai, kalau nilainya jelek pasti dibantu biar bagus. Tapi kalau nilai UKOM, siapa yang mau bantu? Mereka nggak kenal kita. Nggak lulus juga bukan urusan mereka kan? Tapi jadi urusan kita yang menghadapi, yang menjadi peserta. Makanya keterampilan ini juga harus diingat. Kemarin pada saat praktek di PMB seperti apa cara penanganannya? Di klinik seperti apa penanganannya? Di rumah sakit seperti apa penanganannya? Karena beda setting, beda tempat, beda penanganannya. Seorang laki-laki datang ke puskesmas dengan keluhan ABCDE. Tekanan darah sekian, nadi sekian. Tapi setting tempatnya di rumah sakit. Apakah perawat boleh melakukan tindakan yang harusnya ditindak oleh seorang dokter? Jawabannya tidak. Jadi tergantung tempat, tergantung lokasi kita praktek, itu beda-beda penanganannya, beda-beda kebijakannya. Dan itu mengecoh kita pada saat mengerjakan soal kasus. Kan jelas, soal kasus semalam itu panjang, nggak pendek. Dan kalau nggak ngerti cara bacanya, cara ngerjainnya, pasti bacanya ulang-ulang. Padahal soal UKOM satu soal 1 menit. Kalau kita bacanya ulang-ulang, udah tahu kan hasilnya? Pasti nilainya atau memilih jawabannya hitung kancing. Karena teruber, terkejar sama waktu yang singkat. Yang terakhir, yang diujikan adalah sikap. Makanya di soal perawat semalam disajikan soal etik atau etiko-legal. Di bidan dan perawat juga ada soal etik dan etiko-legal. Perawat bidan itu ada soal etik. Dan soal etik itu porsinya nggak banyak keluar. Tapi seenggaknya, walaupun nggak banyak keluar, kalau sampai menemukan soal kasus soal etik di UKOM, terus nggak bisa ngerjain, kan sama aja mengurangi nilai dari apa yang teman-teman kerjakan. Andai 10 soal nggak dikerjain soal etik atau salah soal etik, kan membantu gitu ya. Jadi sikap itu harus dipelajari lagi, diasah lagi. Apa sih Mas maksudnya emang etiko-legal? Seperti berbicara dengan pasien, memberikan nasihat kepada pasien, arahan kepada pasien. Megang pasien juga kan ada adabnya, ada sikapnya, ada caranya, nggak sembarangan kan? Kayak contoh, menangani pasien kecelakaan. Apakah boleh kita langsung pegang? Pasti enggak. Lihat dulu kondisinya seperti apa, baru kita hati-hati dan sesuai dengan cara penanganan. Kecelakaan, patah tulang, dan lain sebagainya. Apa iya langsung digotong? Langsung dengan secara kasar kan? Enggak. Itu ada semua. Dan diujikan. Oke. Sampai situ mungkin sudah tahu ya dasarnya UKOM itu dibuat. Sudah ya? Udah mulai paham nih dasar pelaksanaan UKOM-nya? Uji kompetensinya udah paham? Ketik di kolom chat. Kalau bingung nanti boleh kita bahas ulang. Coba di kolom chat. Udah Mas, sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau ini kan dasar pelaksanaannya. Sudah Mas, alhamdulillah. Udah Mas, udah paham. Nah, pertemuan kita jadi bermanfaat kan? Awalnya kita benar-benar blank, nggak ngerti apa itu uji kompetensi. Tapi dengan cara menyimak apa yang sudah disampaikan di Zoom ini, akhirnya sedikit dapat gambaran. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke tujuan uji kompetensi diadakan. Tujuannya nggak lain nggak bukan, ya kita logika aja deh. Kita main akal aja. Jadi tujuan uji kompetensi dibuat untuk melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa perawat ataupun bidan ataupun nakes memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk
dapat menjalankan praktiknya sebagai profesi bidan atau perawat secara profesional? Saya tanya, jawab di kolom chat. Kira-kira kalau ada saudaranya atau orang tersayangnya sakit, dibawa ke rumah sakit, maunya ditangani oleh dokter, perawat, bidan profesional atau yang tidak profesional? Coba pilih, profesional atau tidak profesional. Di kolom chat ketik. Yang profesional, Mas, profesional, yang profesional. Sip. Oke, jawaban teman-teman di kolom chat itu adalah keinginan yang diinginkan oleh calon pasien yang ada di luar atau di sekitar teman-teman sekarang. Ribuan orang, ribuan manusia sudah menunggu teman-teman lulus UKOM, dinyatakan kompeten, dan bisa bekerja dan menangani mereka yang membutuhkan pertolongan. Kan anak kesehatan itu perpanjang tangan Tuhan. Bukan perawat, bukan bidan yang bisa menyembuhkan manusia, tapi karena ilmunya, karena anugerah yang diberikan, lewat ilmu-ilmu yang didapatkan di kampus, maka itulah yang disebut perpanjang tangan Tuhan. Pahalanya gede loh jadi seorang perawat, tapi tanggung jawabnya juga gede untuk menjadi seorang bidan. Bidan membantu ibu bersalin, anaknya lahir, selamat, normal, sehat. Anaknya besar, jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen. Pahala jariah untuk orang-orang bidan. Orang-orang perawat juga sama. Orangnya tadinya kakinya luka karena penyakit gula yang nggak sembuh-sembuh, terus ditangani oleh anak-anak perawat, akhirnya bisa jalan lagi. Bukan karena perawatnya, tapi karena ilmunya, karena anugerah yang diberikan sama Tuhan kepada teman-teman di keperawatan. Akhirnya orang bisa jalan, bisa kerja. Misalnya yang luka itu adalah tulang punggung, akhirnya bisa menafkahi keluarganya, pahala jariah lagi untuk teman-teman perawat. Intinya kayak gitu. Antara surga dan neraka, Mas, kalau gampang tergoda materi, siap Kak Sulista. Iya, siap. Oke, saya lanjut. Itu tujuan uji kompetensi dan teman-teman masuk akal ya pasti ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke berikutnya. Pembahasan berikutnya, yaitu soal pelaksanaan uji kompetensi. Jangan sampai teman-teman ini udah tahu calon peserta UKOM, tapi nggak tahu pelaksanaannya kayak gimana caranya. Jangan tiba-tiba, misal contoh ya Kak Sulis tadi, Bu Sulis, bulan Agustus UKOM ya, kaget nggak kalau nggak tahu pelaksanaannya gimana? Caranya gimana? Kaget nggak? Kaget. Ya karena orang asik-asik kerja nih yang profesi bidan, asik-asik kerja, buka warung, punya pasien, pasiennya rame, tiba-tiba disuruh UKOM dan belum pernah pelaksanaan, belum pernah latihan soal, dan nggak tahu pelaksanaannya tanggal berapa, nggak tahu cara daftarnya gimana. Makanya malam hari ini kita kupas semuanya. Dan jangan mau rugi. Teman-teman udah ngeluarin paket kuota untuk ikut Zoom ini. Jadi jangan sampai Zoom-nya ditaruh. Dipakai headset doang. Terus lahirnya nggak dilihat, jangan. Mendingan keluar dari Zoom, sayang kuotanya. Kasihan HP-nya panas. Ya, oke. Sekarang kita bahas pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan UKOM, teman-teman perlu pelajari di Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Salin atau foto dulu, nanti search di Google. Supaya teman-teman semua yang akan menghadapi UKOM ini tahu pelaksanaannya itu kayak gimana. Terus peraturannya apa aja. Nah, peraturan yang kasat mata lah saya sebutkan. 1 jam sebelum ujian dimulai, 1 jam sebelum ujian dimulai, itu harus udah ada di tempat. Karena kalau mepet, yang ada nanti ngos-ngosan, panik, dan lain sebagainya. Jadi harus tahu tata caranya. Dan kalau di ruangan CBT, nanti kan ujiannya pakai komputer semua. Nah, nih bunda-bunda nih, yang belum paham banget pegang komputer, belajar dari sekarang. Jadi nggak cuma soalnya aja yang dipelajari, bukan caranya aja yang dipelajari. Alat atau media ujiannya juga harus pelajari. Ada yang tanya kemarin, Mas, ujian UKOM itu bisa nggak sih pakai HP? Semuanya pakai komputer. Mau yang ada di Aceh, mau ada di Papua, itu semuanya pakai komputer. Jadi belajar dari sekarang operasi komputer itu seperti apa. Jangan mau santai-santai sebelum waktunya. Sibuk sebelum waktunya supaya santai pada saatnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini pengertian uji kompetensi dan kita bahas exit exam-nya. Pasti nggak semuanya tahu tentang exit exam. Kita lanjut atau istirahat dulu?
Ketik kolom chat, lanjut. Atau mau istirahat dulu? Kalau istirahat dulu juga boleh. Coba, ayo. Makin seru nggak makin malam? Seru kan? Lanjut Kak, lanjut Mas, lanjutkan, lanjut. Oke, sesuai request saya lanjut. Kalau semangatnya teman-teman masih membara, saya juga nggak mau kalah, tetap membara. Oke, sekarang kita bahas exit exam. Nggak usah saya tanya. Ada yang tahu nggak exit exam apa? Saya nggak usah tanya. Dan kalian nggak usah jawab. Pasti di antara teman-teman udah tahu sebenarnya. Kalau itu exit exam. Pernah dijelasin sama dosen, udah pasti. Cuma nggak tahu kalau itu judulnya namanya exit exam. Tapi kalau memang belum tahu beneran, tolong diperhatikan, dicatat, di screenshot juga boleh. Nah, exit exam adalah yaitu peraturan dan kurikulum yang sudah diterapkan. Dulu exit exam ini baru cuma rencana atau wacana. Dan baru diresmikan itu, tadinya mau diresmikan atau dimulai per tahun 2020. 2019. Tapi karena corona melanda, akhirnya katanya dipindah 2020. Karena corona di 2020 nggak selesai, dipindah ke 2021. 2021 belum selesai juga tuh corona. Makanya per tahun 2022 exit exam dilaksanakan. Apa Mas bedanya exit exam diberlakukan sama tidak diberlakukan? Nih, gambarannya gini. Dulu anak-anak angkatan 2019, 18, 2017, 2016, seterusnya itu mereka wisuda duluan. Wisuda duluan, mereka udah boleh nyari kerja duluan, udah kerja, nanti ukomnya belakangan. Tapi sekarang dibalik, ukomnya duluan baru boleh wisuda. Ini sebenarnya kekhawatiran banyak orang di tenaga kesehatan. Tapi jangan khawatir karena malam ini kita kasih solusinya. Mereka yang khawatir pasti nggak lulus. Dan yang nggak lulus kebanyakan orang-orang yang pintar. Tapi nggak selamanya orang pintar itu cerdas. Pintar dan cerdas beda. Kalau pintar ya udah, yang diunggulkan adalah ilmu yang dimiliki. Tapi kecerdasan untuk mengatur strategi nggak dipakai. Jadi ini sebenarnya ketakutan. Banyak kerugiannya kalau misalnya exit exam teman-teman rasakan. Tapi saya cuma tampilin 3. Nggak usah banyak-banyak khawatirnya, terlalu khawatir. Terlalu takut dengan ukom. Makanya cuma 3 aja saya tampilin. Apa Mas? Nih, silakan dibaca sendiri. Jika tidak meraih predikat kompeten, maka dinyatakan tidak bisa mengikuti wisuda. Coba bayangin. Kuliah bertahun-tahun. D3, nih contoh D3 aja. D3 kuliahnya 3 tahun. Iya kalau misalnya kuliahnya tempat tinggalnya dekat kampus. Kalau yang merantau gimana nasibnya? Contoh, di Wiraraja juga banyak saya dengar dari Bu Ratna. Bu Ratna itu kalau nggak salah wakil dekan 2. Terus Bu Elik. Bu Elik juga di Wiraraja. Bener nggak nama dosennya yang saya sebutin? Kalau profesi bidan itu Bu Hamdania. Siapa ya? Terus kalau di nurse-nya itu lupa lagi. Pokoknya Bu Ratna sama Bu Elik yang saya hafal banget. Petinggi di Wiraraja di Sumeneb. Itu kebanyakan orang merantau. Dan mereka kos di sana. Ongkos, biaya kos aja udah berapa? Biaya hidup udah berapa? Belum biaya pacaran. Ya enggak? Jadi, tolong dipikirkan kembali. Jika memang basic teman-teman dasarnya pengen menjadi seorang nakes, keperawatan ataupun kebidanan, dipikir ulang. Mau mempersiapkan ukomnya dari sekarang atau nanti-nanti? Kalau mau nanti silahkan. Tapi kalau mau dari sekarang, saya jamin. Orang-orang yang mempersiapkan ukom itu udah pasti lulus 1 kali ujian. Kalau nggak lulus, nggak wisuda. Ingat, kalau nggak lulus, nggak wisuda. Yang dulu cita-citanya mau pakai toga, salim sama rektor, salim sama kaprodi, sekprodi, dosen-dosen, apalagi orang tuanya. Coba ya, saya coba lihat nama di Zoom sekarang. Contoh misalnya Kak siapa nih? Kak Febri Handayani. Nih, Kak Febri Handayani pengen banget kan di wisuda, pengen banget kan naik podium, dipanggil Kak Febri, atas nama Febri Handayani silakan naik ke podium dengan nilai tertinggi alias cum laude. Terus orang tuanya dengan bangganya tepuk tangan. Dan orang tuanya dipanggil ke atas panggung untuk foto bersama. Siapa yang nggak bangga?
diri sendiri bangga, orang tua bangga, dosen bangga, kampus bangga, orang sekitar bangga. Apalagi calon suami, calon istri, atau lagi suami ataupun anak. Pokoknya orang-orang tersayang siapa yang nggak bangga. Tapi kalau nggak diwisuda, siapa yang kecewa? Diri kita, orang tua, dosen yang ngajarin bertahun-tahun, dan kampusnya juga pasti malu. Karena kelulusannya nggak 100%. Makanya sebenarnya hidup ini simple. Asal mau bersinergi, bekerja sama, sukses semuanya. Oke, saya lanjut deh. Saya lanjut. Yang kedua, jika tidak lulus UKOM, maka tidak bisa mendapatkan yang namanya STR. STR fungsinya untuk apa, Mas? Surat tanda registrasi. Mungkin yang D3 mau lanjut profesi, STR-nya harus diupdate. Mungkin yang profesi mau sekarang profesi bidan, udah kerja, udah punya klinik sendiri, pasti harus update STR-nya. Gimana cara update STR? Ya lulus UKOM. Jadi D3 maupun profesi itu UKOM. STR itu untuk kita ngelamar kerja, terus mau dapetin SIP, surat izin praktik, ya modalnya UKOM dulu, lulus UKOM dulu. Dapetin STR dulu, yang selembar kertas, ada foto kita. Ya kan? Nih untuk profesi bidan mungkin dulu D3 atau D4-nya udah punya STR-nya, tapi kan harus diupdate kan tahun ini. Makanya, ayo sebelum tahun 2026 tiba, yang katanya 2026, anak-anak D3 tidak lagi boleh mendirikan praktik jika belum bergelar profesi. Nah, ini mungkin udah pernah dijelasin sama dosennya. Terus Mas Adu kok bisa tahu? Insya Allah, saya dari tahun 2018 sampai saat ini keliling di dunia kesehatan dan sedikit banyaknya tahu apa syarat-syarat mereka-mereka yang ingin menjadi seorang tenaga kesehatan. Oke, yang terakhir apa, Mas? Nih, yang terakhir hanya 3 kali kesempatan dalam 1 tahun untuk mengikuti uji kompetensi. Jangan disepelein nih. Contoh, misalnya ada mahasiswa di kampus A jumlahnya 35 orang. 35 orang contoh. Atau enggak saya aja deh. Misalnya saya dalam tahun 2023 UKOM kan 3 kali kesempatan atau periodenya. UKOM di tahun 2003 dilaksanakan Januari misal. Gampangnya aja. Misalnya Januari saya UKOM terus gagal. Bisa gak ulang? Bisa, tenang aja. Masih ada 2 kesempatan. Berarti Januari, Februari. Kalau Februari saya gagal, nggak apa-apa. Masih ada 1 kesempatan di bulan Maret. Tapi saya yakin nggak ada yang mau untuk mengulang-ulang uji kompetensi. Dan kalau sampai pun mengulang uji kompetensi gagal 3 kali berturut-turut, maka mohon maaf, UKOM-nya di tahun depan, di tahun 2024 bareng ada tingkat. Kalau saya sih malu, ujiannya bareng ada tingkat. Kalau saya malu. Tapi kalau di antara teman-teman kayak saya seneng kuliah di sini, saya mau jadi mahasiswa abadi di kampus ini, silahkan. Tapi enggak sebodoh itu manusia, atau enggak sebodoh itu anak-anak kesehatan. Pasti maunya 1 kali ujian langsung lulus. Setuju enggak? Coba ketik di kolom chat. Setuju enggak sama statement yang saya sampaikan? Coba. Setuju? Ketik di kolom chat setuju? Setuju banget, Mas. Iya. Kenapa teman-teman bisa chat setuju banget? Karena memang sesuai dan memang kenyataannya seperti itu. Silakan di screenshot untuk memastikan informasi ini valid atau tidak, tanyakan ke dosen. Bener nggak sih Bu? Kemarin ada Mas Adi dari Voko Indonesia bilang kayak gini nih. Silakan. Jika salah, silakan japri ke saya. Nanti saya perbaiki apa yang salah. Tapi kalau benar, jadikan pembelajaran dan jadikan bekal untuk teman-teman mempersiapkan UKOM-nya. Gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, supaya mindset teman-teman bisa terbuka lebih luas, saya mau tampilin. Bener nggak sih banyak yang nggak lulus tahun-tahun sebelumnya? Saya buka Google dulu, buka Google. Nah, ini dia nih. Tadi saya search. Sebenarnya saya udah tahu lama, cuma untuk membuktikan aja bahwa memang UKOM itu masih banyak yang tidak lulus. Nih, saya tadi search tingkat ketidaklulusan. Ternyata di tahun 2021 ya, itu masih 20.000 orang mahasiswa kesehatan gagal lulus. Tuh. Kelihatan nggak? Coba.
Kelihatan ya? 20.000 mahasiswa kesehatan gagal lulus. Kelihatan nggak? Tolong dong di kolom chat kelihatan atau enggak? Saya perbesar ya. Memperkecil. Kelihatan? Coba di kolom chat. Nih, tuh. 20.000 mahasiswa kesehatan yang gagal lulus. Tahun 2021. Berarti artinya 2 tahun lalu. Mas, ada nggak data 2022? Silakan search di Google. Tingkat ketidaklulusan di 2023. 2022. 2023 kan belum terlaksana. Nah, ini ada lagi. Saya cari di tahun 2000 berapa tadi ya? Kalau nggak salah sebelumnya deh. Ini Google ya, bukan bikin sendiri. Nanti mikirnya, enggak itu Mas Adi bikin. Enggak. Nah, ini ada info penting. Ini yang dihimbau oleh pemerintah pusat bahwa strategi yang harus diterapkan yaitu satu, siapkan strategi belajar mengajar UKOM. Jika di kampusnya sudah ada, alhamdulillah, berarti sudah mengikuti perintah dari pemerintah. Kalau misalnya belum, silakan. Semalam kita udah belajar soal UKOM dan tahu di mana ya tempat belajar soal UKOM. Gitu. Yang kedua nih, sama pemerintah diminta untuk lakukan persiapan yang matang. Ya karena logikanya, kalau nggak disiapin, bisa apa kita? Sedangkan soalnya segitu banyak. Tuh, yang ketiga tuh, kampus dan mahasiswa perlu berkomitmen. Ini yang penting. Punya keinginan, punya kemauan. Tapi kalau nggak dilaksanakan, nggak konsisten sama apa tujuannya, pasti buyar. Saya yakin di antara teman-teman udah ada yang buka bisnis. Anak-anak bidan biasanya nih, jual skincare. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya jadi pebisnis. Tapi fokus dulu. Tahun ini mau ngapain? Mau jadi pengusaha skincare? Atau mau lulus UKOM? Atau mau lulus UKOM dulu, nanti setelah lulus lanjutkan bisnis skincare-nya. Atau mau jalankan dua-duanya. Kalau misalnya bisa dibagi dua otaknya, silakan. Tapi kalau saya jadi teman-teman, saya nggak mau membagi fokus saya untuk hal-hal yang bisa dikerjakan setelahnya. Karena UKOM, jika tidak dipersiapkan, jika tidak lulus tahun ini, saya harus UKOM tahun depan. Gitu. Jadi pilihan ada di tangan kalian. Dan kalian dan teman-teman sekalian boleh pilih keputusannya mau ngapain dari sekarang. Nah, wah luar biasa nih bunda-bunda masih fokus ya menatap layar. Kak Rines, terima kasih Kak Rines masih fokus. Terus Kak Mira Hartati nih, di belakang anaknya ya Bu ya. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Pokoknya mohon izin kalau saya kebanyakan bicara, insya Allah bicara saya ini bermanfaat. Jadi tetap stay dan perhatikan. Saya lanjut share screen-nya. Tadi sampai exit exam. Oh ini ya. Apakah tampil? Tampil? Tampil ya. Oke. Saya lanjut. Exit exam sudah selesai. Kalau ada yang mau screenshot, saya hitung 3, 2, 1. Oke, saya lanjut slide berikutnya. Dan ini ada beberapa keresahan yang sudah menghantui kita. Apa aja Mas keresahannya? Nih, saya sengaja bikin kayak gini supaya apa ya? Supaya mengangkat motivasi semangat teman-teman untuk lulus 1 kali ujian. Keresahan yang sudah terjadi dan mendatang. Nih, keresahan yang pertama, biaya kuliah yang dikeluarkan sudah tak terhitung banyaknya. Saya tanya deh, untuk kebidanan dan keperawatan, kuliah di kesehatan mahal atau murah? Coba, bukan bermaksud apa-apa ya, cuma pengen sambil bermain akal aja. Kuliah di kebidanan mahal atau murah? Coba ketik di kolom chat. Mahal banget, mahal. Cukup nggak? Nih, jawab cukup atau enggak? Cukup nggak kuliah di kesehatan 40 juta sampai lulus? Cukup nggak? Cukup atau tidak? Tidak cukup. 90 juta cukup nggak? Ayo, kita sama-sama berpikir sekarang. 90 tidak cukup juga. 100 juta deh. Cukup nggak kuliah di kesehatan? Tuh ada yang bilang minimal 100 juta. 100 juta plus. Wah 100 juta plus. Ya, kenapa sih saya mengajukan pertanyaan kayak gini? Saya banyak banget dengar dari teman-teman saya yang kuliah di kesehatan atau mahasiswa yang pernah ketemu saya di kelas secara offline. Iya Mas, saya itu udah kuliah, udah ngeluarin banyak duit.
Belum lagi kalau saya revisi-revisi. Belum lagi kalau saya minta ke orang tua itu susah banget duitnya, Mas. Akhirnya saya stres sendiri, Mas. Banyak hal-hal itu terjadi. Makanya saya tanya, kalau ternyata tahu kuliah di kesehatan itu mahal dan nggak cukup 100 juta, apa iya teman-teman yang ada di Zoom ini mau rugi hanya karena diuji 3 jam 180 menit dengan soal 180 soal, mau rugi tidak lulus dan tidak bisa bekerja? Mas, jangan gitu dong bahasanya. Teman saya nggak lulus UKOM kerja, tapi coba boleh nggak pegang pasien? Apakah kerjanya enak? Apakah kerjanya setara dengan kuliahnya yang bertahun-tahun dan mahal? Kalau sebatas admin, cuma nyatet data pasien, anak SMA juga bisa ngelamar kerja di klinik. Kalau cuma nyatet data pasien. Ya, gitu ya. Jadi nggak mau rugi. Saya juga walaupun bukan anak kesehatan misal, nggak mau saya rugi. Pasti di antara kalian ada yang berjuang bayar kuliahnya pakai duit pribadi. Makanya ayo kita berkomitmen, kita bergandeng bareng di forum baik ini di Voko Indonesia untuk terus-terusan membahas UKOM sampai kompeten. Mas, lanjut Mas. Saya udah mulai gemes nih sama informasinya nih. Oke. Tugas kuliah yang semakin banyak. Bener atau bener? Ini anak-anak D3 nih, bulan-bulannya lagi sibuk nih. Atau profesi bidan juga, profesi nurse juga nih. Bener gak? Tugas kuliah yang semakin banyak. Bener gak? Bener lah. Mas Adi tahu aja, iya. Kenapa saya bisa tahu? Sebelum saya bicara, saya survei dulu. Sebelum saya survei, saya pelajari dulu. Sebelum saya pelajari, saya dekati dulu orang yang merasakan dan mengerjakan hal tersebut. Nah, Karines tahu aja, Mas. Tahu. Insya Allah saya tahu, Kak. Makanya saya hadir di sini, tujuannya baik, ingin membantu teman-teman membuka mindset bahwa UKOM itu nggak sulit, nggak ribet, asalkan tahu alur dan strategi. Lanjut, Mas. Oke. Saat lulus ingin buka praktik mandiri. Bener nggak? Teman-teman kalau udah lulus, emang mau jadi karyawan seumur hidup? Enggak kan? Coba, ada yang mau buka praktek mandiri setelah lulus? Ketik kolom chat? Ya jelas mau. Jelas mau. Tapi kemauan setelah lulus mau buka praktik sendiri kan butuh modal. Mungkin, saya yakin sih, di antara teman-teman semua yang ada di sini adalah orang-orang tajir. Makanya bisa kuliah di kesehatan. Saya yakin di antara teman-teman kalau udah lulus pasti pengen buka klinik. Tapi pengen dong merasakan hasil sendiri. Saya kerja dulu setelah lulus. Setelah lulus saya sambil nabung mau buka praktik sendiri. Pasti. Tapi kemauan buka praktik itu didasari oleh lulus dulu aja deh. Nggak usah muluk-muluk. Lulus UKOM dulu aja deh. Belum lulus aja udah punya cita-cita tinggi. Nah, pasti ada kalimat kayak gitu dari netizen-netizen. Oke, lanjut Mas. Pasti di antara teman-teman D3 nih, khususnya D3. Orang tua tanya, kapan wisuda? Ayo nggak? Coba, bener nggak? Kapan wisudanya, Dek? Kapan wisudanya, Mbak? Kapan wisudanya, Mas? Bener nggak? Ditanya kayak gitu nggak sama orang tua? Iya, bener. Tuh, teman-teman yang lain coba lihat di kolom chat. Bukan saya yang jawab, tapi teman-teman yang ada di Zoom. Bener, Mas. Oke, lagi Mas. Selanjutnya apa, Mas? Mungkin juga calon mertuanya udah tanya, kapan lulus? Kapan ngelamar anak saya? Kapan kamu mau nikah? Iya enggak? Tuh ditanya tetangga, malah tetangga nanya-nanya. Bukannya orang tua. Iya kan? Nah, jadi dari keresahan-keresahan ini, Mas Adiu bukan bermaksud untuk bagaimana-bagaimana. Kita mau, karena kita punya akal ya, karena kita punya pikiran ya. Saya maunya itu masuk akal dan masuk ke pikiran informasinya. Makanya dari apa-apa yang saya tampilkan, solusinya adalah persiapkan, konsisten, dan buktikan. Kalau nggak mau semuanya itu terlaksana dengan baik, jangan persiapkan. Jangan konsisten dengan tujuannya, dan jangan membuktikan ke siapapun. Udah, di zona nyamannya aja. Diem di rumah. Nggak usah belajar UKOM. Udah nggak usah ikut UKOM. Kalau nggak mau menjadi orang yang disayang dan dibanggakan oleh kedua orang tua dan orang-orang tersayangnya. Tapi saya yakin semua yang ada di sini pengen banget sukses.
Jadi silakan persiapkan, konsisten, dan membuktikan. Lanjut slide berikutnya. Sudah sejauh mana kita dalam memahami soal hukum? Nah, teman-teman kan semalam udah kerjain soal ya, mau bidan maupun perawat. Dan banyak beragam pilihan jawaban-jawaban. Artinya belum memahami soal-soal hukum itu seperti apa sih cara ngerjainnya? Ini setelah slide ini adalah soal, mengerjakan soal. Mau nggak lanjut ke slide berikutnya? Ketik, mau atau enggak? Nah, peserta udah mulai berkurang nih, berarti nggak apa-apa deh, yang mau aja. Yang mau komitmen untuk kita kompeten bareng-bareng. Mau ngerjain soal? Mau Kak, mau banget. Nggak cuma ngerjain, saya juga bisa membahas soal hukum. Walaupun saya bukan dosen, tapi insya Allah pengetahuan saya untuk mengerjakan soal bisa dan masuk akal. Karena saya memang mainnya ya sama dosen. Sama dosen membuat soal, dosen yang mereview soal gitu. Jadi saya learning by doing, belajar. Gitu ya. Mau gasken. Nah, soal yang akan saya tampilkan, satu soal untuk keperawatan dulu. Satu soal keperawatan langsung bahas, habis itu kebidanan. Dan ini langsung dibahas detail. Ya. Dan silakan stay dulu, jangan sampai ada yang keluar. Udah siap ngerjain soalnya? Siap? Saya tampilin soal nih. Untuk keperawatan dulu. Untuk bidan-bidan, sabar. Mas, dari kemarin bidan belakangan mulu. Tenang, karena ada yang spesial untuk bidan. Siap ya, untuk perawat ya. Saya mulai, nanti ketik jawabannya di kolom chat. Saya matikan kolom chatnya dulu, dan ini soal nomor 1 untuk keperawatan. Silakan dimulai. Tiga, dua, satu, silakan dijawab jawabannya teman-teman sekalian. Kalau ada yang pernah mengerjakan soal ini di kampus maupun di mana, kita bahas kalau kemarin nggak bisa jawab soal ini. Karena soal ini yang sering keluar di UKOM. Sering banget keluar di UKOM dan ini mengecoh. Buktikan nih Zoom ini, di Zoom ini kita buktikan mengecoh beneran atau enggak. Tuh lihat di kolom chat. Ada yang jawab B, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Terus lagi ada yang jawab E, C juga ada, A, B, A, B, C, D, D belum ada, E doang, D nggak ada yang jawab. Ada masalah apa sama pemerintah nih? Sama dinas kesehatan ada masalah apa nggak dipilih ini? Oh ada yang jawab D, Kak Devi Putrianti. Oke, oke, semua pilihan jawaban berarti diisi oleh anak-anak keperawatan. Anak-anak keperawatan menjawab soal pertama beragam dan kita bahas. Langsung bahas nih ya. Kita langsung bahas. Jadi ceritanya di soal ini terjadi kasus. Ada yang tahu kasusnya apa? Nah, setiap pertanyaan saya itu adalah trik mengerjakan soal hukum. Diingat, setiap apa yang saya tanyakan itu adalah triknya. Terjadi apa? Terjadi kasus apa di soal ini? Teman-teman perawat silakan. Coba di kolom chat. DBD. Baik. Lalu terjadi kasus. Kasusnya itu 9. Kira-kira kalau kasusnya sampai 9 kayak gini, kasus yang ringan atau berat? Jawab berat atau ringan? Berat. Oke, ingat, tolong diingat di perawat dan bidan. Apa yang jadi pertanyaan saya itu adalah triknya. Ya, oke. Dan teman-teman jawabnya dari A sampai E itu semuanya dijawab. Dan sekarang kita bahas. Jawaban betulnya adalah
Jeng 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 jeng. Mana nih perawat-perawat nih, siap-siap jawabannya nih. Jeng 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 jeng. Jawaban betulnya adalah yang E, mengajak warga kerja bakti membersihkan lingkungan. Kok bisa, Mas? Kita bahas. Ini pembahasannya. Jadi kita di dalam soal itu, kita balik ke soal. Di dalam soal kasus, hati-hati dalam membaca. Nih triknya yang pertama. Dalam mengerjakan soal, jangan sampai ada di antara teman-teman yang membaca soalnya itu dimulai dari perawat sampai diakhiri tersebut. Jadi bacanya enggak perawat sedang mengunjungi desa endemik tersebut. Jangan kayak gitu. Kalau ada yang udah tahu, alhamdulillah. Kalau misalnya belum tahu, jangan sampai baca soal itu dari awal sampai akhir, tapi cari data fokusnya. Tadi kan saya udah bilang, setiap pertanyaan yang keluar dari mulut saya itu adalah triknya, yaitu fokusnya adalah endemik DBD. Oke, lanjut ke pembahasan tadi. Triknya adalah data fokusnya adalah desa endemik DBD. Nah, terjadi 1 bulan terakhir, kasusnya 9. Tadi saya tanya, kasusnya berat atau ringan? Kalau berat, tadi kan banyak berat. Kalau berat, berarti yang harus ditangani jangka panjang, bukan jangka pendek. Sedangkan jawaban yang A melakukan PSN, atau mungkin ada yang nggak paham singkatan PSN. Nah, di soal UKOM banyak singkatan-singkatan. Kalau nggak tahu singkatan, percuma. Nanti akhirnya milih asal-asalan. PSN itu pemberantasan sarang nyamuk. Itu juga betul. Nah, itu dia. Yang pertama, jangan baca soal semua. Yang kedua, baca soal itu jangan kasusnya, tapi pertanyaannya. Sama seperti kita lagi ke praktek di lapangan. Ingat, yang pertama, kebalik. Pertama baca soal, baca permintaan. Ada pasien datang, kita tanya dulu kan, keluhannya apa Pak, Bu, gitu ya. Jadi baca dulu pertanyaan. Yang pertama, apakah tindakan keperawatan utama? Tuh, harus dibaca apa yang diminta. Yang diminta paling utama. Nih, bunyi di UKOM itu cuma ini doang. Paling utama, paling tepat, paling benar. Jadi bacanya, apakah tindakan keperawatan utama? Nah, yang paling utama yang kita pilih. Karena ini berat dan harus jangka panjang penanganannya, jadi melakukan PSN kurang tepat. Yang B, melakukan fogging pada lingkungan tersebut. Nih ya, kita main akal lagi, kita main logika lagi. Fogging itu kan asap ya. Nah, andai kita di Zoom ini ruangan kelas, tiba-tiba ada fogging dari RT. Di fogging lah ruangan ini, penuh dengan asap. Kita sebagai makhluk hidup, betah nggak, kuat nggak sama asap di dalam ruangan? Enggak kan, pasti kita keluar kan. Tapi setelah asapnya hilang, masuk lagi nggak ke ruangan? Masuk. Sama halnya nyamuk. Nyamuk juga akan kayak gitu, apalagi nyamuk kecil-kecil. Dia kalau disemprot di ruangan, pindah, keluar, nyelinap ke lubang-lubang kecil. Lah manusia mau nyelinap kemana? Kan gitu ya. Jadi yang B ini kurang tepat, tapi udah tepat. Yang C, membagikan lotion anti nyamuk kepada warga. Contoh, 240 orang adalah warga saya, dan saya adalah RT-nya. Ayo warga-warga, silakan nih lotion saya kasih stok untuk 1 bulan, silakan dipakai. Jangan sampai enggak. Kita diminta untuk pakai lotion setiap hari. Apa yang terjadi? Ketik di kolom chat, pakai lotion setiap hari, apa yang terjadi? Sebut merek aja ya, nggak apa-apa ya. Lotion itu Sopel. Apa yang terjadi coba kalau kita pakai itu terlalu sering? Iritasi, gatal, atau bisa jadi kalau setiap hari kita pakai glowing. Bukan glowing gara-gara skincare, malah glowing gara-gara lotion. Ya, tawa aja nih kakak nih. Iyalah, bisa jadi glowing kalau kita pakai setiap hari. Jadi kurang tepat. Jadi yang D, melaporkan kasus tersebut pada Dinas Kesehatan. Sekarang gini, terjadi kasus 9. Anggap aja 9 orang DBD-nya. Atau bahkan ada yang amit-amit deh, parah. Kita lapor. Halo Pak, di desa ini terjadi DBD, mohon penanganannya ya. Apakah langsung ditangani? Jawab tidak atau langsung di kolom chat. Apakah langsung ditangani jika melapor kasus tersebut pada Dinas Kesehatan? Tidak. Pasti ada administrasi yang harus diselesaikan dulu, harus ini dulu, prosesnya ini dulu. Prosedural kelamaan, keburu ada yang amit-amit meninggoy. Ya kan? Amit-amit. Apalagi di zaman sekarang nunggu FYP dulu.
nunggu viral dulu, baru, ya nggak? Nah, seperti warga Lampung, selamat, jalanannya sudah rapi, ya. Tidak, malah cenderung nggak direspon tuh, kata Kak Ratna. Iya, nah sekarang berarti kalau jawabannya A, B, C, D itu kurang tepat, jawaban terakhirlah yang paling tepat atau paling utama, yaitu yang E. Mengajak warga kerja bakti membersihkan lingkungan, karena sifatnya adalah berkelanjutan. Hati-hati Bang ngomong Lampung, siap. Nanti saya ikut viral ya. Udah terlanjur viral. Tapi viralnya kan bagus dong. Jadi jalanannya jadi bagus. Soalnya saya pernah bawa mobil ke Lampung, Palembang, Jambi. Di perjalanan Lampung itu di metro khususnya, itu kemarin stabilizer mobil yang saya bawa itu rusak karena menghantam lubang. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman di lapangan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada itu nggak ada cerita. Bang hati-hati, kami nggak ikut ya. Siap, nggak apa-apa, jangan ikutan. Saya cuma ya cerita aja. Oke, kira-kira jawaban yang untuk keperawatan masuk akal nggak? Bisa diterima nggak? Coba, bisa diterima nggak pembahasannya? Bisa ya? Bisa? Sudah mulai paham mengerjakan soal hukum? Pertama baca pertanyaan, ingat, pertama baca pertanyaan, kedua baca kasus, jangan semuanya dibaca tapi cari data fokus, dan yang ketiga pilih jawaban dengan cara eliminasi. Karena waktunya satu soal 1 menit. Tapi Mas Adiu tadi ngejelasin lebih dari 1 menit, kan ngejelasin bukan ngerjain. Kalau ngerjain malah 30 detik juga bisa gitu. Mulai paham. Oke, alhamdulillah, syukur kalau misalnya teman-teman sudah mulai paham. Ini fungsinya teman-teman bisa ikut bimbingan. Karena kalau nggak bimbingan, kalau nggak tahu logika, main logika. Andai kita main ke Jakarta bareng-bareng 240 orang. Mau ke Monas, nggak tahu jalan. Kalau nggak nanya, nyampe nggak ke Monas? Nyampe kok, tapi lama. Sama halnya dengan Ukom. Kita tujuannya mau kompeten, tapi nggak nanya sama ahli yang tahu gimana caranya biar kompeten. Bisa nggak kompeten? Bisa, tapi lama kompetennya. Jadi logikanya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut ke soal kebidanan. Mana? Bidan-bidan udah siap? Bidan-bidan udah siap? Coba teman-teman perawat juga boleh mengerjakan. Jangan keluar dulu karena setelah ini ada yang lebih seru. Untuk perawat dan bidan. Bidan siap? Siap. Oke. Seperti biasa, untuk bidan-bidan kemarin malam selalu menjawab betul. Dan jawabannya seragam. Dan malam ini saya coba minta untuk jawabannya betul. Ya, oke. Kalau udah siap, saya ke soal bidan. Ingat perawat bidan, tetap stay di Zoom ini, jangan sampai keluar karena ada yang lebih penting pembahasannya. Oke, bidan silakan 3, 2, 1 dikerjakan dari sekarang. 1 menit. 1 menit. Tiga, 2, 1, silakan dijawab. Ayo profesi dan D3 bidan. Jawabannya D, C, C. Nah, beragam nih. Ya, E juga ada. Oke, kalau D itu memberikan vitamin A, kalau E memberikan salep mata. Terus ada yang jawab lagi nih. Ayo terus. Mana bidan-bidan? Terus semuanya jawab yang bidan-bidan. Perawat juga boleh untuk menentukan vitamin A buat mata. Vitamin A buat mata. Vitamin A. Baca benar-benar kasusnya. Tadi udah disampaikan kan tipsnya di soal perawat.
Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, berarti sepakat. Teman-teman bisa lihat di kolom chat. Dari A sampai E semuanya dijawab. Ini membuktikan soal UKOM jika tidak dipersiapkan, maka yang terjadi bingung. Karena nggak tahu cara ngerjainnya. Oke, sekarang kita bahas. Atau masih ada yang jawab? Langsung bahas aja ya. Bahas ya, oke. Saya tanya, di soal kasus ini terjadi kasus apa? Yuk. Coba ketik di kolom chat. Demam. Oke. Terus yang lain. Demam. Oke. Berarti udah tahu ya. Kasusnya adalah demam. Ada alergi juga. Oke, siap. Oke. Ruam merah dan oke sip. Berarti udah mulai paham cari cara data fokusnya. Langsung kita bahas ke pembahasannya. Jawaban paling benar apa sih? Jawaban yang paling benar adalah jeng 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 jeng, siap-siap. Jawaban yang paling benar adalah yang D, memberikan vitamin A. Itu betul. Kenapa vitamin A yang diberikan? Karena kasusnya tadi kan udah tahu ya, terjadi campak. Iya kan? Iya kan? Nah, itu banyak tuh yang bilang terjadi campak. Jadi harus memberikan daya tahan tubuh. Gejalanya udah tahu, ruam kulit tadi di seluruh tubuhnya. Terus terjadi gejala flu. Terus faktor resiko yang terjadi kekurangan asupan vitamin A. Udah jelas faktor resikonya kurang vitamin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, memberikan vitamin A. Karena vitamin A adalah gizi terpenting yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi teman-teman yang jawab selain D, mohon maaf. Jawabannya malam hari ini tidak betul berjamaah. Minta tolong Kak soalnya ditampilkan. Nanti rekamannya saya kirim, nanti dipelajari lagi. Ya. Nah, Kak, pasti ada yang bertanya nih. Kalau bidan-bidan nih bunda-bunda pasti rewel, cerewet nih. Ah enggak, orang saya tadi betul kok. Saya biasanya dapat pasien kayak gini kok jawabannya kok. Tenang, ada pembahasan lanjutan buat para bunda-bunda bidan-bidan. Nih, kenapa jawaban A bisa salah? Karena melakukan rujukan dapat dilakukan jika menunjukkan gejala terjadi komplikasi. Apakah tadi komplikasi? Kan enggak. Berarti salah. Jawaban B salah karena memberikan kalium adalah tipe mineral dan elektrolit yang diberikan jika mengeluarkan kelebihan cairan. Apakah tadi kelebihan cairan? Enggak kan? Berarti jawaban B salah. Jawaban C salah juga karena pemberian antibiotik diberikan jika terjadi komplikasi oleh bakteri. Sedangkan campak bukan bakteri, tapi virus. Benar gak? Benar atau benar? Jadi jawaban C salah. Apalagi yang E. E itu ngaco kalau milih yang E. Karena apa? Matanya tidak terjadi apa-apa masa dikasih salep. Iya kan? Jadi jawaban E itu udah pasti salah banget. Gitu ya? Ya kena prank. Nggak apa-apa, kena prank. Nggak apa-apa, salah wajar karena kita lagi belajar. Kalau betul kita ngajar. Gitu ya. Oke, kira-kira teman-teman bidan, teman-teman perawat, kurang nggak membahas soalnya? Jawab di kolom chat perawat dan bidan, kurang nggak bahas soalnya? Kurang atau cukup? Kurang mas, tambah lagi mas, tambah mas, kurang. Tapi saya mohon izin, kalau misal soalnya kurang, penjelasan soal perawat dan bidan yang saya sampaikan mudah dipahami atau tidak? Ketik mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Mudah ya, berarti ya mudah dipahami ya. Alhamdulillah, berarti malam hari ini banyak bermanfaatan yang sudah teman-teman dapatkan maupun saya juga mendapatkan kebermanfaatan bisa bertemu sama orang-orang hebat seperti yang ada di Zoom ini. Oke, kalau gitu saya lanjut. Tapi mohon maaf untuk soalnya saya skip dulu biar lebih penasaran dapat soal-soal dari Voko Indonesia. Saya lanjut ke strateginya. Mau nggak strategi biar satu kali ujian langsung lulus?
Ketik mau atau enggak, mau atau enggak. Ayo, ketik mau atau enggak. Yang enggak mau, enggak apa-apa keluar dari Zoom. Buat yang mau aja. Buat yang mau aja. Mau ya, mau semua ya. Mau cewek, mau cowok, mau bidan, mau perawat, mau D3 maupun profesi. Semuanya pasti mau dapat strategi supaya lulus UKOM 1 kali ujian. Simak, kurang lebih 10 menit lagi kita udahan kok. Pasti teman-teman juga udah ngantuk. Saya juga ngantuk, tapi tetap semangat. Ya, kita bahas strateginya. Apa Mas strateginya, Mas? Ini dia strategi untuk 1 kali ujian. Yang pertama berdoa. Berdoa yang saya maksud bukan doa yang biasa kita panjatkan. Doa ini banyak yang harus diperjuangkan. Mulai dari gengsi, rasa malu, rasa segan, dan lain sebagainya. Apa Mas? Doa restu. Kenapa saya bilang doa restu? Toh teman-teman udah tahu, UKOM itu yang menentukan kita bisa diwisuda atau enggak. Bisa dapat STR atau enggak. Bisa dapat SIP atau enggak, bisa kerja atau enggak. Makanya saya bilang doa restu ini penting. Mau nanya sama orang terhebat manapun, pasti orang-orang hebat di luar sana ada doa restu dari kedua orang tua atau orang-orang tersayangnya. Jadi silakan sebelum melaksanakan UKOM nanti, teman-teman yang punya salah sama temannya sengaja atau tidak, silakan minta maaf. Barangkali gara-gara ada salah kita sama orang, itu yang menghambat kita menjadi sukses. Minta doa restu orang-orang terdekat. Yang kedua, nggak usah panjang lebar ya, saya jelasin doa ya. Pasti semuanya udah paham tentang arti berdoa. Yang kedua, berusaha. Berusaha yang saya maksud, itu dibagi beberapa macam upaya. Yang pertama, sering terpapar soal-soal UKOM. Logikanya aja. Kalau nggak pernah ketemu soal UKOM, nggak pernah ngerjain soal UKOM, mau tahu dari mana cara ngerjainnya? Mau terbiasa dari mana? Karena ada pepatah mengatakan, Allah biasa karena terbiasa. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen soal UKOM-nya itu mudah dikerjakan, mudah dipahami, sering-seringlah cari soal UKOM. Dapetin soal UKOM dari manapun adanya, yang penting soalnya berkualitas, hasil tulisan dosen. Jangan hasil nulis sendiri, hasil nulis kasus yang terjadi di lapangan sendiri. Ya boleh-boleh aja sih, tapi yang penting ada mentor atau ada dosen atau ada pendamping yang bisa memberikan manfaatnya. Berikutnya, rutin bertanya kepada ahlinya. Tadi di awal saya udah sampaikan. Seandainya kita mau ke Monas nggak tahu jalan, nggak nanya sama orang, cepet nyampe nggak? Nggak, nyasar dulu baru nyampe. Ujung-ujungnya nanya sama orang, kan gitu. Berarti logikanya, nggak mau latihan soal UKOM, nggak mau ikut bimbingan UKOM, tiba-tiba nggak kompeten, baru mau ikut bimbingan. Ya itu tadi dibilang di awal. Penyesalan datangnya di akhir, di awal namanya pendaftaran. Gitu ya. Lanjut, mengikuti bimbel UKOM dengan dosen. Mau bimbel di kampus kek, mau bimbel di luar kampus kek, mau bimbel dimanapun. Asal tujuannya satu, bisa mendampingi dan membawa teman-teman paham dengan soal UKOM dan akhirnya dinyatakan kompeten. Yang berikutnya, konsisten dengan tujuan. Kalau tujuannya mau ke Monas, ya ke Monas, jangan nggak usah ke Tanah Abang, nggak usah kemana-mana. Kalau tujuannya mau kompeten, ya udah nggak usah ngurusin yang lain, nggak usah bahas yang lain. Belajar soal UKOM terus-terusan supaya cepat kompetennya. Masuk akal dan masuk logika, insya Allah, dan semoga masuk. Ini dia buat teman-teman upaya atau strategi yang bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menggapai predikat kompetennya. Sering terpapar soal, di Voko Indonesia kita siap memberikan soal-soal supaya terbiasa dengan soal. Rutin bertanya kepada ahlinya, silakan nanti di kelas 8 Mei, silakan tanya banyak hal tentang soal-soal UKOM sama dosen ahlinya. Kelas 8 Mei di Voko Indonesia. Mengikuti bimbingan UKOM dengan dosen di Voko itu dosennya udah profesional. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau mau ikut silakan, enggak juga nggak apa-apa. Toh yang nantinya lulus kalian. Yang nantinya nggak lulus, yang nyesel juga kalian. Jadi pilih aja, mau belajar atau enggak, silakan. Kalau mau belajar, konsisten, ikut di kegiatan bimbingan belajar UKOM Voko Indonesia. Mungkin teman-teman beberapa udah ada yang daftar kan? Nah, udah daftar, silakan lanjutkan pembayaran. Udah beberapa masuk ke grup juga. Nah, sebelum saya lanjut slide, berarti tugas saya untuk menampilkan link pendaftaran untuk kelasnya. Silakan admin dikirim ke grup, ke link
kolom chat sambil saya tampilin yang daftar udah berapa. Setelah itu baru saya tampilin yang slide berikutnya. Ini buat teman-teman, mohon izin saya tampilin tujuannya supaya teman-teman termotivasi bahwa memang enggak cuma kita aja yang mau kompeten, tapi banyak. Nih saya screenshot yang udah daftar udah berapa orang. Tampil ya. Oh udah 88 orang. Alhamdulillah antusias belajarnya. Terima kasih untuk 88 orang yang mempercayakan dirinya untuk didampingi hingga kompeten di Voko Indonesia. Terima kasih. Buat yang sudah daftar silakan lanjutkan pembayaran. Yang belum daftar silakan daftar karena promonya itu terbatas ya. Silakan udah dikirim di kolom chat. Ya, di kolom chat udah dikirim ya link pendaftarannya. Silakan yang mau daftar dulu untuk mendapatkan promo-promo yang masih tersedia. Untuk 88 orang yang belum melakukan pembayaran silakan melakukan pembayaran. Dan ini pilihan kelasnya yang bisa kalian pilih. Silakan, ini bebas, terserah mau pilih yang mana. Ada yang 5 kali pertemuan, 10 kali pertemuan, 18 kali pertemuan, atau mau langsung 2 bulan, 40 kali pertemuan. Kalau yang 2 bulan enaknya nggak usah bayar 2 kali, bayar sekali udah langsung 2 bulan dan lebih hemat. Ya kita mau hitung-hitungan boleh. Tuh 100.000 5 kali, 150, 10 kali, 200.000, 18 kali. Kalau ikut yang 2 bulan, 40 kali pertemuan, tapi harganya 450. Kalau misalnya itu dikalikan 2, itu udah lebih mahal. Gitu. Jadi silahkan buat teman-teman dipilih kelasnya yang mau ikut bimbingan bersama dosen-dosen di Voko dimulai tanggal 8 Mei via Zoom dan dibahas interaksi. Dosen bidan ngajar di Zoom bidan. Dosen perawat ngajar di perawat. Ayo silakan yang mau daftar di kolom chat sudah dikirim. Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Kalau link pendaftaran sudah tidak bisa dibuka berarti sudah tidak tersedia ya kelasnya. Silakan. Ayo silakan. Atau mau lanjut dulu? Mau lanjut dulu. Tapi disalin dulu link kolom link pendaftaran salin dulu. Sudah? Habis itu kita lanjut. Sudah? Di kolom chat ya, di kolom chat sudah dikirim. Nah, saya lanjut slide-nya. Saya lanjut slide-nya dan ini slide-nya diamanin dulu linknya. Dan yang sudah transfer terima kasih. Nanti saya balasnya ya setelah kegiatan ini ya. Ini udah beberapa ada yang WA saya. Adminnya ada 3, ada saya, Mas Aldi dan Mas Alvin. Jadi silakan ke salah satunya aja. Oke, saya lanjut ke yang terakhir nih buat bunda-bunda, hindari kata nanti atau menunda karena tipe orang sukses itu ada satu sih, orang sukses kalau ada rencana, ada strategi langsung dilakukan. Orang gagal nanti-nanti. Ntar aja Mas, UKOM-nya masih lama. Gampang Mas, UKOM-nya ntar aja. Gampang Mas, masih ada 2 bulan lagi. Tuh tipe orang gagal. Karena apa saya bilang kayak gitu? Kalau misalnya nanti besoknya ada acara. Besok lagi deh, masih ada hari besok. Ada acara lagi, ada kegiatan lagi. Akhirnya lupa bahwa harus mempersiapkan UKOM dan tiba-tiba pelaksanaannya di depan mata. Kaget, blank, dan terjadi tidak lulus UKOM. Jadi hindari kata nanti. Kalau ada kesempatan sekarang. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Mencoba gagal bisa diulang dan bisa belajar dari kegagalan. Tapi kalau nggak mulai dan nggak coba, udah pasti gagal. Silahkan buat teman-teman dipilih kelasnya. Saya lanjut PPT selanjutnya. Apakah ada yang mau dibimbing oleh dosen nasional hingga kompeten? Jika ada, caranya tadi daftar kelasnya dan kita kelas dimulai tanggal 8 Mei sampai 31 Mei dan yang ikut 2 bulan sampai tanggal 30 Juni. Jadi saran saya ikut kelas pilihan terbanyak supaya nggak bayar berkali-kali. Mohon maaf jangan telepon dulu ya karena saya belum selesai nih Zoom-nya. Setelah Zoom pasti saya balas. Yang penting teman-teman isi, habis itu langsung bayar. Jangan nanti-nanti. Karena promonya yang 450 hanya sampai besok. Itu keterangan jamnya ada. Kalau Voko 1, Voko 2, Voko 3 itu sampai 1 Mei. 1 Mei jam 12 malam. Itu terakhir promonya. Setelah itu balik ke harga normal. Jadi mumpung harganya belum selesai promonya, daftar dari sekarang, bayar dari sekarang. Untuk kelasnya
Saya tampilin lagi nih. Tuh, kelasnya bisa dipilih. Silakan mau Voko 1 boleh, Voko 2 juga boleh, Voko 3 juga boleh. Terserah bunda-bunda teman-teman maunya yang mana. Nah, harga promo kembali normal pada tanggal 1 Mei 2000 jam 12 malam. Dapatkan potongan tambahan jika teman-teman 10 orang bayar satu pembayaran. Nanti potongannya 10%. Jadi lebih murah. Gitu ya. Ajak teman-temannya berkelompok. Besok sudah mulai kelasnya di tanggal 8. Dan ini promosi terakhir buat teman-teman yang mau ikut harga normalnya. Kebanyakan bayarnya pas mendekati dengan harga yang normal. Ya kalau punya duit ya hebat, bagus. Tapi kan ini sedang ditawari dapat potongan. Mendingan potongan, bisa dipakai yang lain. Kalau mau ikut yang 2 bulan, ini kelas 2 bulan. Harga normalnya nanti kembali normal di besok jam 12 malam. Harganya mulai 990, harga promonya cuma 450, 60% lebih potongannya. 40 kali pertemuan, lebih lama. Jadi enak, belajarnya nggak usah potong-potong. Mas, besok saya bayar lagi. Nggak. Dan pembayaran kelas ini hanya cukup 1 kali, berlaku sampai pertemuannya habis. Enggak setiap pertemuan bayar, enggak. Jadi pertemuannya sampai habis. Sampai misalnya Voko 1 5 kali, ya sampai 5 kali. Voko 2 sampai 10 kali, ya sampai 10 kali. Voko 3 misalnya 1 bulan, ya 1 bulan. Atau yang mau 2 bulan, ya sampai 2 bulan. Cuman sekali pembayaran. Enggak berkali-kali. Murah kan? Ya. Insya Allah murah bagi mereka yang mau kompeten bersama Voko Indonesia. Bimbel anak-anak TK aja ada yang 500.000. Ini nggak nyampe 500.000, masa nggak ada yang mau. Dan ini yang menentukan bisa ngerjain soal atau enggak. Saya nggak muluk-muluk, saya mau hanya orang-orang yang belajar, yang serius mau UKOM dan mau didampingi oleh dosen-dosen di Voko Indonesia. Sekali lagi silakan teman-teman pilih kelasnya di kolom chat dan saya tunggu pendaftarannya. Silakan. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Ya, saya tampilin lagi ya yang daftar udah berapa. Tadi udah berapa ya? Karines udah daftar belum, Karines? Kita ketemu lagi bahas soal. Udah. Voko 1. Mau Voko 1. Oh, iya. Pokoknya jangan sampai teman-teman, Pak, nomor rekeningnya untuk ke Voko itu, Pak. Nomor rekeningnya ada di link pendaftaran. Bisa virtual account, bisa rekening. Rekeningnya BCA. Kalau virtual account bisa Briva, BRI, bisa BNI, bisa Mandiri, bisa Bank Permata. Kalau Briva. Gitu. Untuk memudahkan pembayaran. Silahkan. Mas, saya membayarnya besok pagi. Boleh. Yang penting harga promonya jangan sampai hangus. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Saya nyalain mikrofonnya. Silahkan. Yang mau bertanya. Sambil saya tampilin. Aduh, Mas, saya Rines. kaget. Iya, kenapa Kak Rines? Ya tadi mau ke Poko 2, terlanjur diklik Poko 1, Viko 1, Poko 1. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa digantinya pas transfer harga Poko 2, terus bilangnya ikut Poko 2. Gitu aja. Terus prodinya jangan lupa Kak Rines, profesi bidan atau perawat ya. Nurse Mas. Oh, nurse ya, siap. Tinggal kirim ke admin sesuai daerahnya. Kak Rines tinggal di mana? Samosir, Mas. Oh, di Sumatera Utara, Samosir. Saya pernah ke sana tapi nggak ke Samosirnya. Soalnya nyebrangnya pakai kapal 20.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, Mas, benar. Iya, saya pernah ke sana. Saya pakai motor Kak dari Medan. Bayangin dari motor, dari Medan pakai motor lewat Siantar, itu hutan-hutan karet kan. Iya Dari benar. kehujanan, dari basah sampai kering lagi baru nyampe Danau Toba di Rantau Prapat tuh ya kalau nggak salah ya tuh ya. Iya, di Parapat. Prapat, iya. Saya pernah Kak ke sana tahun 2019 bulan September apa kalau nggak salah. Ada kok, bisa dicek di Instagram saya Adiwa Dailami. Setiap perjalanan saya kasih, saya dokumentasikan. Ya, kita udah upload itu Instagram. Siap, mantap Karines. Silakan melakukan pembayaran Karines, mau malam ini atau besok boleh. Yang penting dikirim bukti pembayarannya. Siap, Mas, siap. Siap, terima kasih Karines. Dari kampus mana Karines? Sari Mutiara. Oh, Sari Mutiara, Bu. Aduh. Bu Masri. Bu Masri. Ya, Bu Masri. Terus Bu Rinko.
Iya, Nah, Bu Rinko saya ketemu di kampus tuh. Dulu Bu Rinko dulu, baru Bu Masri. Diantarlah ke kelas-kelas untuk sosialisasi hukum dulu. Pak Jack. Ah, nggak kenal kalau saya Pak Jack. Ketemunya Bu Rinko sama Bu Masri Oh doang. iya, ya Mas, ya Mas. Sama Bu Ivansri. Iya, iya. Nah, Adventri. iya. Bu Yunida juga kan ya, Bu Yunida atau di Iya, Bu kebidanan ya? Yunida. Oh iya, Bu Iya, Yunida. iya Mas. Kenalkan saya. Iya, karena saya pernah ke sana, Kak. Baik Mas, siap Mas. Siap, silakan. Buat teman-teman yang lain yang mau tanya. Udah 94 orang ya. Jadi buat teman-teman yang nggak kebagian kelas, mohon maaf. Bisa daftar di bulan depan. Tapi kalau mau ikut di bulan Pak. sekarang, mending dari sekarang. Ya, Halo Pak. halo. Halo Pak. Ya. Saya kan Pak ini baru di TF Pak, tapi belum apa. Cuman karena mana Pak sinyal di sini lambat-lambat Pak. Oh, belum TF berarti ya? Sudah ini Pak udah di TF, cuman belum masuk apanya Pak, belum di Iya, dibutuhkan Pak. siap. Belum dibutuhkan. Saya sama dengan si Rines tadi Pak. Oh iya. Ah, Kalau udah transfer, kalau udah keluar buktinya dikirim aja ke admin yang tertera di sini nih, Pak. Nih nomornya nih adminnya nih. Di foto aja dulu atau di screenshot. udah saya screenshot Pak. Oh, Makanya sudah. saya dulu ini Pak. Oh, Karena iya. kan saya tadi kan ke nomor rekening Bapak kan nggak jawab tadi. Jadi Oh, saya iya. masuk aja. Iya, soalnya saya belum megang HP nih, belum selesai. Takutnya ada yang nanya ya kan. Nah, setelah ini pasti saya balas ya. Oke Pak. Pak, oke Pak. Makasih Pak ya. Siap. Kak, Yang lain? mau nanya Kak, Boleh, silakan. tuh kalau satu kali pertemuan itu bahas berapa soal ya Kak? Satu kali pertemuan kita membahas 5 soal, nggak banyak-banyak karena satu soal pun udah 1 jam dan mendingan sedikit-sedikit tapi masuk di akal daripada banyak malah kita membludak gitu nggak masuk di akal. Tapi rutin. Setiap kali pertemuan 5 soal, 5 pembahasan. Oh, oke Kak, makasih Kak. Siap. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Izin Ini- Dek, bertanya. Ya, silakan Kak. Udah daftar malam kemarin, tapi Ya. masih belum transfer, belum bayar. Masih bisa kan? Masih bisa. Pokoknya itu keterangan di kelas kan ada waktu terakhir promo. Sebenarnya mau daftar kapan pun boleh, tapi promonya hanya Fokus 1, 2, 3 sampai tanggal 1 jam 12 malam. Kalau Fokus 4 itu besok jam 12 malam. Kalau mau bayar di luar itu boleh, tapi harganya normal. Gitu ya Kak? Oh iya Dek ya. Siap. Ditunggu Kak bukti transfernya biar langsung di-invite ke dalam grup kelas. Iya Dek ya. Oke. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ini udah 95 orang. Ada yang masih daftar, silahkan. Coba saya refresh. Adminnya ada 3. Kalau mau langsung ke saya semuanya juga boleh. Mas Adi boleh, silahkan. Dek, bertanya lagi Dek. Boleh. Kan ini sudah kita beli, sudah masuk grup ke Fokus, terus sudah ada pertemuan selama berapa 2 bulan ya kan? Jadi kan itu dijadwalkan itu mulainya jam 19 ya? Jam 18.50 kita udah start biasanya Kak. Sampai 19 berapa tadi? 19.50. Oh ya, kadang kan di jam-jam itu tuh kan jam-jam rawan deh. Kadang kita ada naik shift malam gitu ya kan. Iya. Anak-anak itu kan. Siap. Itu berarti nanti memang ada rekaman kan? Kalau nggak sempat kita lihat. Ada rekaman Zoom sama file dari dosennya isinya soal-soal. Ini dia nih. Tuh, free file pembahasan, free rekaman Zoom. Jadi dikasih Kak. Oh ya, berarti kalau misal malam ini kita nggak sempat kita ikut, berarti masih bisa kita buka besok paginya. Betul, dibuka lagi aja pembahasan yang semalam nggak sempat ikut. Oh ya, oke deh ya. Siap Kak. Nah ini kan ada keterangan free webinar karir. Nah biasanya Fokus Indonesia itu memberikan webinar karir kepada teman-teman yang mengikuti kelas. Webinar karirnya itu lowongan kerja di luar negeri. Nah kita biasanya mengadakan webinar itu. Jadi buat orang-orang yang misal kebidanan, keperawatan, mau kerja di luar negeri, dengan prodi yang sekarang jadi anak kesehatan, bisa kerja di luar negeri dengan cara ikut webinar karir. Mau ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa, kan pilihan itu mah. Ya, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Kak, izin bertanya. Boleh. Untuk ini kan kita membahas tentang kasus-kasus ya. Per hari itu 5 soal. 5 soal. Kira-kira ada tryout CBT-nya nggak setelah 40 kali pertemuan? Untuk tryout-nya kita disampaikan langsung sama dosen gitu Kak, via
via Zoom kayak gini, karena khawatirnya biasanya dulu pernah Kak, kita melakukan tryout nih, tapi banyak banget kendalanya yang bikin mahasiswa itu kesel sendiri. Akhirnya lebih efektif via Zoom dan langsung dibahas sama dosen. Akhirnya kita nggak buat untuk tryout CBT-nya lagi. Gitu Kak. Karena CBT pusat pun kadang error juga. Mungkin teman-teman pernah deh, pasti ada yang trouble dan lain sebagainya. Akhirnya nggak kondusif untuk melakukan tryout. Lebih efektif tryoutnya itu, pembahasan soalnya itu langsung sama dosen via Zoom kayak gini. Gitu Kak. Oke, terima kasih Mas. Siap Kak. Nah ini udah 97 orang, jadi silahkan yang belum. 97 orang ini ada datanya Mas. Ya saya bukain ya teman-teman, tapi WA-nya saya tutup dulu kali ya. Biar nggak disalahgunakan. Gimana cara nutup WA nih? Nggak bisa ditutup nih. Mas saya perbesar aja deh. Saya perbesar. Nah ini dia. Ini 97 orang ini ada datanya. Nama-namanya ada. Izin ya teman-teman nih saya tampilin. Nomor WA-nya tampil. Ini dia tuh. Yang daftar 98 sekarang. 98 orang. Yang belum silakan daftar. Jangan cuma daftar. Tapi langsung melakukan pembayaran. Tapi konfirmasi, Mas saya bayarnya besok. Gitu. Konfirmasi ke adminnya. Supaya slot kelasnya itu enggak dikasih ke yang lain. Karena slot kelasnya masing-masing biasanya maksimalnya 100 orang. Ayo silakan yang belum. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ada lagi? Atau cukup? Jika cukup, saya akhiri biar teman-teman bisa melakukan pembayaran yang mau bayar sekarang, yang pakai M-Banking. Kalau yang pakai ATM, jangan malam ini. Khawatirnya buru-buru takut kehabisan slot kelas, terus terjatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Wih, kayak lagunya siapa ya? Ya, silakan. Yuk, yang belum. Ini udah beberapa yang WA ya. Ini dibalesin sama admin di luar Jawa. Ayo, yang belum. Jika cukup sama pertanyaannya sudah cukup jelas untuk pertemuan malam hari ini, boleh meninggalkan Zoom. Buat teman-teman yang mau keluar Zoom, terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman dapat membawa informasi ini sampai dinyatakan kompeten. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata dan perbuatan, dan selamat istirahat. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan sebelum saya close Zoom-nya. Yo, jangan ragu kalau misalnya pengennya kompeten, jangan ragu, daftar ikut kelas. Kalau seandainya ikut kelas terus ngerasa nggak bermanfaat, stop juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya dirasa, kayaknya bimbelnya membantu, silakan ikut secara konsisten. Gitu ya teman-teman ya. Harapan saya teman-teman bisa konsisten belajar soal-soal hukum. Mumpung ada yang mewadahi. Kalau dulu nggak ada yang namanya bimbel-bimbel. Mereka tuh cari sendiri, belajar sendiri. Kalau sekarang udah ada dosennya enak. Dikasih soal sama dosennya enak. Gitu ya Kak, semuanya. Yuk yang mau bertanya, yang belum. Silakan yang belum. Oh iya, infoin juga ke teman-teman kelasannya yang mau ikut 10 orang free. 10 orang free. Nanti kalau misalnya ikut 10 orang, nanti dapat potongan 10%. Ya, nanti dapat potongan 10%. Izin tanya, Mas. Iya, silakan Kak. Ya, saya kan ikut daftar yang Foko 4 ya, yang 40 kali pertemuan. Itu nanti mulai pertemuan pertama tanggal 8 itu bareng dengan yang Foko 1, 2, 3, sama 4 atau kelasnya sendiri-sendiri ya, Mas? Semuanya itu barengan waktunya, tapi yang membedakan jumlah pertemuannya aja, Kak. Oh, berarti nanti setelah yang Foko 1 selesai, terus nanti Foko 2 masih bareng, terus Foko 2 selesai, Foko 3 masih bareng, selanjutnya yang Foko 4 tinggal yang 2 bulan itu ya, Mas ya? Betul. Enaknya iya. ikut Foko 4 tuh enaknya itu ikut seterusnya. Enggak. Kadang-kadang gini, Kak. Ini real. Kadang-kadang ada yang ikut Foko 1 yang pertemuannya 5 kali. Habis itu ngerasa soalnya kurang, akhirnya dia mau lanjut. Akhirnya bayar lagi dong.
Akhirnya Oh, yang gitu. harusnya bayarnya cuma 150 jadi 200. Mendingan dari sekarang ikut Voko 4 kalau memang jelas-jelas mau belajar soal. Itu ya, Kak. Oh iya. Ya, ya. Terima kasih, Mas. Siap, Kak. Semoga kompeten dan sehat selalu, Kak. Amin. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? 98 orang. Ayo, semangat, semangat, semangat. Orang-orang tersayang sudah menunggu di rumah kita di wisuda. Sedikit lagi Mas dari Rines. Ya, apa Kak Rines? Saya kebetulan kan besok nih hari Minggu kan masih gereja, masih bisa ya sore ya atau siang via ATM ini saya mau bayar gitu. Siap, boleh. Ya, promo. Boleh. Siap. Mau ikut yang mana tadi Kak Rines? Mikir-mikir Voko 3 Mas karena kami akan ada TO tanggal 3 atau 4 Juni itu. Oh, ya siap. Nah, kebetulan kan TO-nya TO internal kan berarti Kak? Iya Mas. Nah, mumpung Juni berarti maksimalkan Mei-nya latihan soal sekarang supaya tryout-nya langsung ketahuan hasilnya. Gitu. Udah ada Iya persiapan. Mas. Pilih Pinter, Voko 3 nanti. pinter nih Kak Rines nih, colong star dari teman-teman yang lain berarti belajar hukum duluan. Pak, Iya, Pak April ya. Apa lagi siapa gini? Pak, saya udah coba tuh Pak, yang muncul di WA Bapak udah saya fotokan Pak. Gimana itu Pak? Oh iya, siap. Ini sedang dibalas satu-satu ya Pak. Iya Pak. Siap. Mohon ditunggu ya Pak. Pasti dibalas Oke. kok. Siap Pak. Soalnya emang yang WA udah banyak ini. Terima Iya, kasih Pak April. Pak Oke Asep. Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ya, ya silakan yang mau bertanya silakan sebelum ditutup. Nggak ada ruginya ikut bimbel. Kenapa saya bilang nggak ada ruginya? Toh ya memang belajar kebutuhan, bukan keinginan gitu, bukan hobi gitu. Yang Bapak tadi. Oh ini Pak April bermasalah fitur dompet digital Anda dapat melakukan top up GoPay, OVO, Dana. Pakai Briva ya, Briva. Melalui fitur dompet digital. Pak, kalau enggak Pak ke nomor rekening Bapak aja. Bapak yang ini kan Pak. Ini, oh ya, saya kirimin rekeningnya ya. Di sini juga ya kirimin aja rekeningnya, yang rekening BCA. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Siap Pak April, terima kasih. Maaf ya atas kendalanya, itu berarti lagi kendala di BRI-nya. Soalnya keterangannya begitu Pak April. Biasanya yang lain bisa kok, yang lain tadi siang pada bisa bayar. Iya. Ini kita kirim ya Pak. Sinyal di sini Pak ya Pak kalau di sini. Siap Pak April. Tapi Iya. kita rekeningnya adanya BCA ya nggak apa-apa ya Pak? Iya Pak, ya Pak. Siap, terima kasih Pak April. Terima kasih Pak. Siap. Ini aja. Yo, udah 100 orang ya. 100 orang yang sudah daftar. Silakan melakukan pembayaran dan konfirmasi ke adminnya, Mas. Saya nggak bisa bayar besok pagi, siang boleh ya, sore boleh ya, gitu ya. Supaya slot kelasnya nggak dikasih ke yang lain. Karena memang cepet-cepetan. Udah 101 orang ya. Ya udah 100. Bisa izin keluar Mas. Udah boleh Kak. Udah boleh. Silakan Kak. Selamat istirahat Mas Kak. Adi. Iya. Iya Mas. Terima kasih Kak. Oke, sudah cukup semua ya. Kalau gitu saya close Zoom-nya supaya teman-teman bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali, pendaftaran jika tidak bisa diklik lagi, nggak bisa dibuka lagi, berarti pendaftarannya ditutup. Jika ada kendala, silakan hubungi admin supaya bisa dibantu penanganan prosesnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu di kelas berikutnya.